Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alafis Novariji dari kelas A Teknik Industri ingin menjelaskan materi elektrokimia part 1. Yang pertama di sini ada definisi elektrokimia. Definisi elektrokimia adalah serangkaian pemisahan pemuatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda penghantar yaitu anoda dan katoda. Selanjutnya ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang dihasilkan dalam reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel ini terdiri dari suatu jenis yaitu sel volta atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Contoh sel volta adalah baterai. Lalu ada sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Contoh sel elektrolisis adalah penguraian garam menjadi unsur pembentukannya, yaitu natrium dan klorin. Selanjutnya ada komponen sel elektrokimia. Yang pertama ada anoda. Anoda merupakan bagian elektroda atau plat logam yang mengalami reaksi oksidasi. Dalam contoh sel volta di atas, plat zinc merupakan elektroda yang mengalami oksidasi atau bagian anoda. Dalam bagian ini, zinc akan teroksidasi dengan melepaskan elektronnya. Yang kedua ada katoda. Berbeda dengan anoda, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Dalam hal ini, plat Cu merupakan elektroda bagian katoda di mana akan mengalami reaksi reduksi. Reaksi tersebut terjadi ketika ion Cu akan menangkap elektron dalam elektroda. Yang ketiga ada setengah sel. Setengah sel merupakan dua bagian utama sel volta yang terpisah di mana pada bagian ini memuat larutan elektrolit dan memungkinkan terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Yang keempat ada jembatan garam. Bagian selanjutnya yang menjadi bagian utama yaitu jembatan garam. Bagian ini terdiri dari suatu elektrolit yang mampu memungkinkan pergerakan ciri ion dalam larutan secara perlahan. Dalam hal ini, ion zinc dan ion sulfat akan bergerak melalui jembatan garam yang menghubungkan dua bagian utama sel volta. Yang kelima ada sirkuit eksternal. Sirkuit eksternal merupakan bagian yang terhubung dengan elektroda. Bagian ini akan mengalirkan elektron dari elektroda satu ke elektroda yang lain. Dengan kata lain, bagian ini adalah bagian yang memanfaatkan energi listrik. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks, tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan dengan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Cara pengaplikasian sel elektrolisis. Cara kerja sel elektrolisis digunakan untuk metode pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang pertama ada penyempuhan sel logam. Biasa digunakan pada proses penyempuhan logam menggunakan logam mulia, seperti emas, perak, atau nikel. Lalu ada pemurnian logam. Dimanfaatkan untuk proses pemurnian logam kotor, diletakkan di anoda, sedangkan logam murni ditempatkan di katoda. Selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Rumusnya yaitu M sama dengan Q. Selanjutnya ada hukum Faraday 2, yaitu massa yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Rumusnya M sama dengan ME. Sel volta atau galvanik. Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi oksidasi reduksi redoks yang terjadi secara spontan. Sel volta tersusun dari anode, katode, elektrolit, rangkaian luar, jembatan garam. Yang terakhir ada penulisan notasi sel. Penulisan notasi sel secara umum, penulisan notasi sel volta menurut konvensi
IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama ada notasi sel terdiri dari anoda dan katoda. Yang kedua ada tanda tegak garis tegak sejajar adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. Yang ketiga ada tanda garis tegak adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. Yang terakhir ada elektrode anode terletak paling kiri dan elektrode katode paling kanan. Sekian dari penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.